Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Siti Rahmah MPD selaku dosen pengampu pendidikan akidah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Naili Aridah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada hari ini, saya akan memaparkan resumen dari mata kuliah Pendidikan Akidah. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian pendidikan akidah, yang kedua, eksistensi dan hakiki akidah tauhid, yang ketiga, bentuk-bentuk pendekatan pendidikan akidah, yang keempat, hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak, yang kelima, fungsi wahyu dan akal dalam memahami akidah, dan yang terakhir, yaitu rukun iman. 1. Pengertian pendidikan akidah dan manfaat mempelajarinya. Pendidikan merupakan tuntunan yang didapatkan seseorang dalam masa perkembangan serta perubahannya guna meraih tingkat kedewasaan. Jadi, apabila seseorang mendapat pendidikan, ia akan mengalami perubahan dari yang awalnya tidak dewasa menjadi lebih dewasa. Tujuan diadakannya pendidikan adalah untuk memberi ilmu pengetahuan, membentuk karakter diri, dan mengarah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Akidah merupakan kepercayaan dan keyakinan yang tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Menurut Muhammad Quraish Shihab, pendidikan akidah adalah proses pembinaan manusia agar percaya tanpa adanya kebimbangan dan keraguan terhadap keesaan Tuhan yang Maha Kuasa, Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab, malaikat, jin dan syaitan, hari kiamat, serta qada dan qadar. Urgensi pendidikan akidah. Akidah yang benar akan mengatur hidup, tingkah laku, perasaan, dan pola pikir seseorang. Jika seseorang memiliki akidah yang benar, dengan kepercayaan tersebut, seseorang akan mengubah kehidupannya. Dengan perubahan tersebut, berubah juga tingkah laku, perasaan, dan pola pikir orang tersebut. Akidah merupakan dasar pondasi seluruh amal ibadah dan perbuatan yang dilakukan. Tanpa pembedaan akidah, amal menjadi tiada guna. Fungsi utama dari akidah ialah membimbing ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat mempelajari akidah yaitu sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan, mengeluarkan jiwa dari kegelapan, memupuk dan melahirkan kesehatan mental, mengantarkan pada kesempurnaan lahir dan batin, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Eksistensi dan hakiki akidah tauhid. Akidah adalah perkara yang diyakini kebenarannya di dalam hati, yang tidak bercampur dalam keraguan-raguan. Akidah dalam agama Islam adalah kandungan rukun iman. Akidah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, karena akidah merupakan landasan tegaknya agama serta kunci diterimanya amal. Memandang bagaimana pentingnya akidah dalam agama Islam, para nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan mendahulukan aspek akidah sebelum aspek yang lainnya. Esensi akidah Islam adalah tauhid, diformulasikan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berakidah tauhid pada dasarnya merupakan fitrah manusia, karena ketika di alam arham, semua manusia pernah berjanji setia dan berkomitmen kepada Allah untuk bertauhid, mengenal dan mengesahkan Allah. Hakikat akidah dan tauhid. Seseorang akan benar akidahnya jika imannya juga benar dan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipal bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya. Hakikat tauhid ialah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, bukanlah makna kesungguhan dalam bertauhid, melainkan mengucapkan dan meyakini dengan sepenuh hati makna la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini harus bersamaan dengan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seseorang muslim mengucapkan kalimat syahadat, yang dilakukannya hanyalah sami'na wa ata'na. 3. Bentuk-bentuk pendekatan pendidikan akidah.
Pendekatan merupakan cara kerja mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Adapun metode pengajaran akidah Islamiyah, yang pertama yaitu keteladanan. Keteladanan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Bentuk perkataan, perbuatan, dan tindak tanduk pendidik akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak. Tanpa memberikan keteladanan yang baik, pendidikan anak tidak akan berhasil dan nasihat tidak akan berpengaruh. Yang kedua, pembersihan jiwa. Pendekatan ini meliputi menyucikan diri dengan upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Aplikasi bentuk pendekatan ini adalah dengan gerakan kebersihan, riyad keagamaan, ceramah tabligh, pemeliharaan syiar Islam. Contoh lain misalnya dengan membersihkan diri dari syirik menjadi tauhid, riya menjadi ikhlas, dari dusta jadi jujur, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu rasional. Rasional adalah pendekatan menggunakan akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang keempat yaitu hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Pengertian akidah. Akidah merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Sedangkan syariat berarti aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah dengan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya atau dengan saudara sesama manusia. Akhlak adalah tingkah laku manusia atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau mulia atau sebaliknya bernilai buruk atau tercela. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariat sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Al-Quran atau wahyu telah mendorong akal pikiran manusia dengan mengemukakan ayat-ayat tentang alam yang menjelaskan seluruh isi dalam dunia semesta ini. Dengan menggunakan pemikiran itu, nanti akan terciptalah kepercayaan atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut dengan akidah. Penerapan akidah, syariat, dan akhlak. Penerapannya ialah seorang muslim yang telah mengucapkan syahadat serta memiliki kepercayaan yang lurus dan kuat akan terdorong untuk melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah, baik seperti ibadah sholat, puasa, bersedekah, dan lain-lain, maupun berbuat baik sesama manusia. Atas dasar hubungan ini, seseorang akan melakukan perbuatan baik sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Dalil akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama yaitu dalil nakli dari akidah ialah Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Adapun dalil aklinya ialah adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup beserta sistem yang ada di dalamnya menjadi bukti adanya wujud sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil nakli dari syariat yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dalil aklinya yaitu di dalam Quran terdapat banyak keterangan yang membahas hal-hal pokok agama atau syariat. Dalil nakli dari akhlak adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Akhlak merupakan tingkah laku yang dimiliki setiap manusia karena dorongan untuk melakukan suatu perbuatan. Tanpa adanya akhlak, kita tidak bisa menjadi orang yang beradab. Merupakan dalil akli dari akhlak. 5. Fungsi wahyu dan akal dalam memahami akidah. Pengertian wahyu, akal, dan akidah. Wahyu diartikan sebagai penyampaian sabda Tuhan kepada pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia agar menjadi pegangan hidup. Akal dalam pengertian Islam adalah daya berpikir yang dapat di dalam jiwa, daya yang memperoleh pengetahuan dengan memperlihatkan alam sekitarnya.
Akidah adalah kepercayaan yang teguh dan kokoh, yang tidak bercampur oleh keraguan dan kebimbangan. Hubungan akal dan wahyu adalah bahwa akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk memahami wahyu. Wahyu adalah kebenaran yang mutlak, sedangkan kebenaran akal adalah relatif. Al-Quran atau wahyu telah mendorong akal pikiran manusia dengan mengemukakan ayat-ayat tentang alam yang menjelaskan seluruh isi dalam dunia semesta ini. Dengan menggunakan pemikiran itu, nanti akan terciptalah kepercayaan atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa disebut dengan akidah. Jadi, fungsi wahyu dan akal dalam memahami akidah ialah untuk membuat manusia yakin terhadap penciptanya. 6. Rukun iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti sikap seorang muslim yang meyakini wujud adanya Allah yang Maha Suci, juga meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Penerapan iman kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji, dan tidak mengulanginya lagi, juga selalu berbuat kebajikan. Dalil iman kepada Allah adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Adapun dalil akli mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana alam semesta berjalan dengan teratur sebagai bukti keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah. Pelaksanaannya adalah dengan meyakini bahwa malaikat selalu tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita juga berusaha untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi apa yang dilarangnya. Dalil nakli dari iman kepada malaikat adalah Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Adapun dalil aklinya, secara akal pasti kita berpikir siapa yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Dengan begitu, akhirnya kita percaya bahwa malaikat itu ada. Yang ketiga adalah iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rasul-rasul. Mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Pelaksanaannya seperti menghormati, memuliakan, dan menghargai para nabi, serta tidak membeda-bedakan mereka, juga menaati perintah Rasulullah. Dalil nakli dari iman kepada Rasul adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Dalil aklinya yaitu Allah Ta'ala menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya. Maka hal ini menuntut adanya pemilihan manusia sebagai Rasul agar mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab adalah meyakini serta membenarkan secara pasti kalam Allah yang Dia wahyukan kepada Rasul pilihannya, kemudian disatukan dan disusun menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci. Pengaplikasian iman kepada kitab-kitab adalah dengan selalu membaca dan mentadaburi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau dasar menjalani hidup di dunia ini. Dalilnya yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dalil aklinya yaitu Allah berkehendak memberi bimbingan kepada manusia lewat kitab suci, lengkap dengan contoh tauladan yang baik berupa seorang nabi dan rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir maksudnya kita meyakini bahwa pada saatnya nanti akan terjadi kehancuran sebagai akhir kehidupan seluruh makhluk di alam semesta ini. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menanamkan sikap hati-hati dalam melakukan setiap tindakan, selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menghiasi diri dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir, merupakan contoh penerapan iman kepada hari akhir. Dalil naklinya yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Adapun dalil aklinya, kehancuran total yang meliputi seluruh isi alam bumi ini bukanlah sesuatu yang mustahil dan bukan pula sesuatu yang menyimpang dari akal sehat. Para ahli ilmu alam telah sepakat bahwa sesuatu yang baru atau makhluk pasti ada awalnya dan pasti ada batas akhirnya.
Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar artinya yakin akan adanya ketetapan atau ketentuan Allah yang berlaku terhadap segala makhluknya, baik ketentuan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Pelaksanaannya adalah dengan optimis menjalani kehidupan, berikhtiar dengan optimal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah, serta mengiringi usaha dengan doa. Dalil iman kepada qada dan qadar ialah Quran Surah Al-Hijr ayat 21. Dalil aklinya yaitu jika terbukti secara akal bahwa Allah adalah pencipta, maka sudah pasti sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaannya, melainkan apa yang dikehendaki dan ditakdirkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.